Batistuta, il tiro del gol! Gol di Gabriele Mar, Verona 1. Roar of thunder. Sejak kedatangannya di Serie A, tidak ada yang tampil lebih baik darinya. Dalam 7 pertandingan Liga, Daniel Malen telah mencetak 6 gol, yang terakhir terjadi dalam pertandingan besar di Olimpico, hasil imbang 3-3 melawan Juventus. Menurut edisi Tuttosport hari ini, Juventus sendiri menyesal karena tidak mengalahkan Roma di bursa transfer dan mendatangkan striker Belanda itu ke Continasa musim ini. Namun, kejutan tidak berhenti sampai di situ. Luciano Spalletti sangat tertarik pada mantan pemain Aston Villa tersebut, dan manajemen Juventus akan melakukan segala yang mereka bisa untuk merebutnya dari Roma musim panas mendatang. Striker oranye itu kemungkinan besar akan dibeli oleh klub Trigoria dengan harga sekitar 25 juta euro, angka yang mungkin sudah melambung tinggi setelah 2 bulan pertamanya di Italia. Oleh karena itu, Juventus, yang akan mencari striker baru musim panas ini, akan mencoba untuk mendapatkan Malen. Tawaran kuat dari Nyonya Tua tidak dapat dikesampingkan, karena mereka tidak puas dengan striker mereka saat ini, dari David hingga Openda, belum lagi Vlahovic yang cedera. Selain mantan pemain Dortmund dan PSV tersebut, Juve juga memantau dengan cermat profil Kolo Muani dari Tottenham, Mateta dari Crystal Palace, dan Sorloth dari Atletico Madrid. Bursa transfer sementara ditutup, tetapi rumor sudah beredar dan nama Malen tampaknya akan menjadi buah bibir di bursa transfer musim panas mendatang. Francesco Totti juga hadir di meja tersebut, tetapi inti pidato Gianpiero Gasperini sama sekali bukan pidato perayaan. Selama makan malam pribadi yang diadakan di pusat kota Roma, pelatih Giallorossi menggunakan percakapan langsung dengan mantan kapten untuk mengklarifikasi poin spesifik, Roma saat ini dan masa depan harus memulai kembali dengan 2 nama yang dianggap tak tergantikan. Menurut La Repubblica, profil yang disebutkan Gasperini adalah Miles Sevillar dan Daniel Malen, pilar teknis yang akan menjadi landasan bagi pelatih untuk membangun tim dengan ambisi Liga Champions. Itu adalah pesan yang didengarkan Totti dengan penuh perhatian, karena itu merupakan bagian dari diskusi yang lebih luas tentang identitas olahraga klub dan kebutuhan akan referensi yang jelas, kuat, dan mudah dikenali di ruang ganti. Gasperini menganggap Sevillar sebagai pilihan yang pasti. Bukan hanya karena performanya, tetapi juga karena kepribadiannya dan perkembangan yang telah ia tunjukkan sepanjang musim. Kiper tersebut dipandang sebagai pemimpin yang pendiam, salah satu pemain yang memberikan stabilitas bagi tim bahkan di bawah tekanan. Karena alasan ini, menurut pandangan pelatih, ia tidak termasuk dalam evaluasi bursa transfer manapun, ia adalah pilar utama proyek ini. Dia juga sangat yakin tentang Malen. Gasperini menegaskan kembali kepada Totti bahwa dia sangat menginginkannya. Dan hasilnya terlihat di lapangan, dengan pemain Belanda itu membawa Roma meraih kemenangan dengan gol-golnya. Oleh karena itu, Daniel tak tergantikan, dan dialah yang harus menghidupkan kembali serangan Giallorossi, yang akan direvolusi musim panas ini. Diskusi di meja perundingan juga bertujuan untuk hal ini, untuk mencatat secara tertulis landasan-landasan yang tidak dapat diabaikan. Pertama-tama, periksa kondisi lapangan, pertama-tama pastikan hal-hal teknis yang diperlukan. Dan Sevillar dan Malen, dalam benak Gasperini, sudah menjadi masa kini, tetapi yang terpenting, masa depan terdekat Roma. Dalam pertandingan imbang 3-3 di Olimpico melawan Juventus, dia adalah salah satu pemain terbaik di lapangan. Berlari, berkorban, dan berkomitmen selama 74 menit, penampilan Rennes mungkin tidak menarik perhatian banyak penggemar, tetapi tentu saja diapresiasi oleh Gasperini. Pelatih asal Piedmont itu, tulis Corriere dello Sport, tampaknya siap untuk kembali menurunkannya sebagai starter dalam pertandingan penting di Stadion Ferraris melawan Genoa, yang dipimpin oleh mantan pelatih De Rossi, yang kalah 3-1 di leg pertama. Mengingat skorsing yang diterima Wesley, mantan pemain Ajax itu memiliki kesempatan penting lainnya. Namun kali ini, kemungkinan besar ia akan bermain di sayap kiri, menggantikan pemain Brasil tersebut. Dengan jadwal akhir musim yang padat dengan pertandingan-pertandingan sulit dan ketat,
Seluruh skuad perlu tampil maksimal, dan Gasperini berharap penampilan melawan Juventus bukanlah pengecualian, melainkan sebuah konsistensi. Pertandingan melawan Bianconeri adalah penampilan ke-6-nya sebagai starter di Serie A, dan Rennes tampil mengesankan di kedua fase permainan, menahan Yildiz dan menekan dari sisi sayap sebelum mencoba melakukan umpan silang. Dalam fase rekonstruksi teknis dan strategis, Roma terus berupaya mengembangkan pemain muda yang berkelanjutan untuk membangun masa depannya. Strategi klub ini jelas, mengembangkan bakat-bakat baru dan memperkuat fondasi pertahanan yang solid, tanpa mengabaikan stabilitas keuangan dan prospek masa depan. Menurut Tutto Mercato Web, Jan Ziolkowski sangat dihormati oleh Gianpiero Gasperini dan manajemen Giallorossi. Bek asal Polandia ini dianggap sebagai figur kunci dalam pertahanan saat ini dan masa depan. Selama jendela transfer musim dingin, namanya dikaitkan dengan beberapa klub, bahkan minat konkret sampai ke lingkaran terdekatnya sendiri, tetapi transfer ke Trigoria tidak pernah dipertimbangkan. Bahkan kemungkinan pinjaman, yang akan menjamin keberlangsungan hidupnya yang lebih besar, pun tidak dipertimbangkan. Sikap klub tetap konsisten, Ziolkowski harus berkembang dalam proyek teknis yang diprakarsai oleh Gasperini. Sang pelatih, yang selalu memperhatikan pengembangan pemain bertahan muda, percaya bahwa pemain tersebut sangat cocok dengan visinya tentang sepak bola. Bagi pelatih dan klub, bek tengah Polandia ini merupakan investasi teknis dan finansial, dan perjalanannya bersama Giallorossi baru saja dimulai. Evan Ferguson masih absen karena cedera pergelangan kaki. Seperti yang dilaporkan oleh La Repubblica, kemarin, pemain Irlandia itu kembali menemui dokter di Brighton, klub yang memiliki kontraknya, untuk berkonsultasi. Mengatakan bahwa musim sang striker mungkin sudah berakhir pada titik ini bukanlah hal yang berlebihan lagi. Seorang pemain yang mampu mengalami cedera pergelangan kaki 4 kali dalam kurun waktu setengah tahun. Terakhir kali terjadi saat menghindari fotografer selama perjalanan Eropa ke Stuttgart. Benar sekali. Semuanya benar, dikonfirmasi oleh Gasperini dalam konferensi persnya. Pertama anekdotnya, kemudian pertimbangannya, setiap kali dia mengubah arah, dia berisiko cedera. Dia sangat tidak senang, dan sulit untuk mengembalikannya ke kondisi prima. Lebih dari sekadar kegagalan, ini adalah vonis. Terlebih lagi jika vonis tersebut dikeluarkan oleh seorang pelatih yang menjadikan kondisi fisik sebagai dasar sepak bola yang berbasis pada pressing, perebutan bola, dan serangan balik kilat.